Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada pagi hari ini di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala waktu yang dimana kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi Tuhan boleh memberikan satu teknologi yang baik bagi kita semua untuk kita bisa tetap terus mendengar akan kebenaran firman Tuhan dan kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain melalui media sosial ataupun melalui media online. Saat ini mari kita sama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh pakai setiap kami untuk kami boleh datang di dalam ibadah melalui media online ini. Kami bersyukur Tuhan walaupun di dalam segala keterbatasan kami boleh tetap terus menyembah Tuhan, kami boleh tetap terus beribadah kepada Tuhan, kami boleh tetap terus bersekutu kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mohon pimpinan Tuhan untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 121. Mazmur 121, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Mazmur 121. Saya memberi tema untuk khotbah saya pada pagi hari ini, Allah penjagaku. Kita akan membaca Mazmur 121 ini, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan manusia di dunia ini adalah sebuah perjalanan ziarah. Dan ini bisa kita lihat di dalam satu buku yang ditulis oleh John Bunyan, satu buku yang cukup terkenal yang berjudul Pilgrim Progress. Kalau kita melihat di dalam kisah buku ini, Pilgrim Progress ini, kita bisa melihat tentang bagaimana John Bunyan berusaha untuk menceritakan kepada setiap pembaca bukunya bahwa manusia hidup di dalam dunia ini seperti sebuah perjalanan ziarah, seperti sebuah perjalanan menuju sebuah kota Tuhan, di mana di dalam perjalanan menuju kota Tuhan itu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur 121 ini, kita juga melihat bagaimana Mazmur 120 ini adalah sebuah Mazmur yang menggambarkan, yang menceritakan, setidaknya mirip dengan apa yang diceritakan oleh John Bunyan di dalam bukunya Pilgrim Progress ini. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 121 ini, Mazmur 121 adalah sebuah Mazmur ziarah. Sebuah Mazmur yang dinyanyikan atau dilantunkan pada saat orang Israel melakukan perjalanan peribadahan mereka. Orang-orang Israel ketika mereka akan beribadah di hari raya perayaan mereka akan melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem atau menuju ke Bait Allah. Mereka melakukan ibadah bersama-sama di tempat itu. Sehingga orang-orang Israel yang berada jauh dari kota Yerusalem, mereka tetap harus berangkat menuju ke kota Yerusalem ini. Dan Mazmur 121 inilah yang menjadi Mazmur yang mereka nyanyikan atau yang mereka lantunkan sepanjang perjalanan mereka dari tempat tinggal mereka sampai mereka menuju ke kota Yerusalem. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, seorang ahli kitab Mazmur menulis bahwa Mazmur 121 ini jika dibaca mulai dari Mazmur 120 sampai dengan 122, Mazmur ini seperti sebuah kisah perjalanan ziarah. Kalau dilihat dari Mazmur 120 ayat yang kelima, kita bisa melihat bagaimana pemazmur berada di Meseh. Meseh adalah sebuah daerah di mana itu adalah daerah dari orang-orang asing, artinya orang-orang non-Israel yang ada di sana. Dan kalau kita lanjut membaca di dalam Mazmur 121, Mazmur 121 ini adalah sebuah visi atau kerinduan dari si pemazmur untuk dia berjalan menuju kota Tuhan di Bukit Sion. Dan kalau kita melanjutkan lagi pembacaan di dalam Mazmur 122,
Mazmur 122 ini si pemazmur menaikkan pujiannya, karena apa? Karena dia sudah sampai di Yerusalem, dia sudah sampai di tujuannya. Jadi Mazmur 120 adalah pemazmur masih berada di luar dari kota Yerusalem. Lalu di Mazmur 121 dia memutuskan untuk saya akan berjalan menuju kota Tuhan, menuju kota Yerusalem itu. Dan di Mazmur 122 kita melihat bagaimana akhirnya si pemazmur sampai di kota Yerusalem itu dan dia menaikkan pujian syukurnya karena dia sudah bisa sampai di kota Tuhan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ketiga mazmur ini sebetulnya sejalan dengan tadi yang saya sebutkan di awal yang dituliskan oleh John Bunyan di dalam bukunya. Kalau kita melihat Mazmur 120 ini adalah kehidupan orang berdosa. Artinya ketika orang berdosa masih hidup di negeri asing, digambarkan kehidupan kita sebagai orang berdosa, kita masih hidup di negeri orang asing. Lalu di Mazmur 121 adalah kehidupan sebagai orang percaya di dunia, begitu ya, ketika orang berdosa tadi mulai percaya kepada Tuhan dan dia mengarahkan matanya, mengarahkan pandangannya untuk berjalan menuju kota Tuhan atau menuju surga itu. Dan di dalam Mazmur 122 itu adalah gambaran tentang kehidupan di surga kelak, yaitu sebuah kehidupan yang penuh dengan puji-pujian. Nah, saat ini Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus kita akan melihat di dalam Mazmur 121 ini. Mazmur, kalau kita melihat di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama, di sini memberikan sebuah gambaran bahwa pemazmur tahu bahwa saat ini dia harus berjalan menuju gunung Tuhan. Di kalimat yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan begini, aku melayakkan mataku ke gunung-gunung. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan kata melayangkan mataku ke gunung-gunung ini diterjemahkan dengan kata lift up. Kata lift up ini memberikan satu pemahaman, satu pengertian, sebuah kata yang lebih konotasinya adalah sebuah konotasi tindakan yang lebih aktif. Dan aktif ini adalah aktif yang terfokus. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita mungkin melihat melayangkan mata-mata seolah-olah kita hanya secara sembarangan kita melayangkan mata kita. Tetapi ketika dikatakan di dalam lift up my eyes to the hill, kita bisa melihat bahwa mata kita sungguh-sungguh terfokus kepada gunung Tuhan itu. Ada satu fokus untuk saya berjalan menuju ke gunung Tuhan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan menuju ke gunung Tuhan itu atau menuju ke bait Allah di kota Yerusalem ini jangan dibayangkan seperti sebuah perjalanan wisata seperti sekarang ini. Wisata rohani lah atau perjalanan menuju ke Israel di mana kita bisa menikmati sebuah perjalanan yang begitu nikmat, yang begitu kita kalau kecapean kita bisa naik unta, kita bisa menyewa unta, lalu kita bisa ditolong sampai titik tertentu lalu kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Tapi kita harus membayangkan bahwa perjalanan menuju ke gunung Tuhan ini atau menuju ke kota Yerusalem ini tidaklah semudah seperti saat ini, jemaat Tuhan yang terkasih. Perjalanan menuju ke gunung Tuhan ini adalah penuh dengan tanjakan yang curam, berdebu, dan pastinya ada resiko untuk setiap orang yang berjalan menuju ke gunung Tuhan itu bisa tergelincir. Belum lagi cuaca panas yang menyengat di waktu siang dan dingin yang menusuk tulang di waktu malam. Dan belum lagi bahaya dari para perampok yang mengintai mereka di setiap waktu. Sehingga perjalanan menuju ke gunung Tuhan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Israel secara berkelompok. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri karena adanya bahaya ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam sebuah kesadaran, pengetahuan, pengalaman, dan fakta sulitnya perjalanan yang harus ditempuh inilah, pemazmur mengajukan sebuah pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik ini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan tanpa perlu butuh jawaban. Atau setidaknya si penanya sudah mengetahui jawabannya. Si pemazmur menanyakan begini, dari manakah akan datang pertolonganku? Kalimat retoris ini oleh beberapa penafsir kitab Mazmur disebutkan sebagai sebuah seruan sebetulnya, sebuah seruan permintaan tolong. Karena apa? Karena si pemazmur tahu betapa sulit dan beratnya perjalanan yang harus ditempuh untuk dia menuju ke gunung Tuhan itu. Oleh karena itulah pemazmur di ayat yang kedua langsung memberikan sebuah jawaban atau memberikan sebuah pernyataan iman bahwa Tuhanlah yang bisa menolongnya sepanjang perjalanan menuju gunung Tuhan tersebut. Lalu pertanyaan bagi kita adalah saat ini, Tuhan yang seperti apa? Atau Tuhan yang mana? Jelas si pemazmur di dalam ayat yang kedua menuliskan bahwa Allah yang bisa menolong pemazmur untuk menyertai dia di
di dalam perjalanan menuju ke gunung Tuhan yang berat itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kita lebih percaya, lebih meyakini kalau mobil kita yang rusak atau perawatan mobil kita percayakan pada bengkel resmi dari mobil yang kita miliki, daripada bengkel yang abal-abal. Dan demikianlah sebetulnya seharusnya hidup kita. Kita seharusnya mempercayakan hidup kita untuk dipelihara dan dijaga oleh pencipta kita. Namun yang seringkali terjadi adalah kita mempercayakan hidup kita dijaga oleh benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita yang kita mungkin seringkali kita mempercayakan hidup kita untuk dijaga oleh benda-benda di sekitar kita bisa berupa uang kita. Kita merasa kita aman, kita terjaga ketika kita punya jumlah uang yang cukup banyak. Atau mungkin kita berbicara tentang benda-benda di sekitar kita yang bisa memberikan rasa aman untuk kita merasa terjaga adalah berkaitan dengan obat-obatan, dengan vitamin, dengan suplemen yang bisa mengisi, memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh kita. Atau kita berpikir bahwa keselamatan kita, penjagaan kita adalah kalau kita punya rumah yang punya pengamanan yang begitu baik, pengamanan yang begitu mumpuni. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita sedang diperhadapkan pada satu wabah virus yang kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, bahwa semua yang tadi yang kita pikir bisa memberikan penjagaan untuk kita, itu semua tidak bisa memberikan jaminan 100% bahwa hidup kita terjaga dari serangan virus ini. Mungkin kita punya banyak uang, mungkin kita punya banyak deposito yang ada, tetapi deposito uang ini tidak memberikan jaminan untuk kita tidak bisa terserang virus ini. Atau obat-obatan yang kita andalkan, vitamin, suplemen yang ada, ini pun sebetulnya tidak memberikan jaminan bagi kita. Dan saat ini kita tahu bahwa vitamin, suplemen sudah mulai langka di pasaran. Tadi malam saya ke Indomart untuk cari vitamin C untuk istri saya yang sedang sariawan. Dan saya tidak menemukan vitamin C itu di dalam bentuk apapun, begitu ya. Bahkan saya mencari UC, minuman yang suplemen itu yang vitamin C, saya pun tidak menemukan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita disadarkan dengan kondisi saat ini bahwa satu-satunya yang bisa menjaga kehidupan kita hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita dari Mazmur 121 ini, kalau kita membaca ayat yang ketiga sampai dengan ke-8, itu semua adalah gambaran pemazmur tentang bagaimana Allah menjaga perjalanan ziarah dari si pemazmur ini. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ke-8, jelas sekali di sini dikatakan bahwa di dalam sepanjang perjalanan itu, di dalam sepanjang perjalanan ziarah, di dalam sepanjang perjalanan menuju kota Tuhan itu, Tuhan Allah lah yang akan menjaga si pemazmur itu. Secara tidak langsung, jemaat Tuhan kalau memperhatikan di dalam setiap bagian ayat firman Tuhan ini, mulai ayat 3 sampai 8 ini, dinyatakan bahwa secara aktif Tuhan menjaga si pemazmur. Dan penjagaan Tuhan ini 24 jam 7 hari. Bahkan di situ dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Mungkin si pemazmur yang melakukan perjalanan ini bisa mengalami kelelahan dan dia tertidur sebentar atau dia mengistirahatkan badannya, tubuhnya. Tetapi Tuhan sebagai penjaga dari perjalanan si pemazmur ini, dia tidak pernah tertidur. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kesemua jaminan ini mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 memberikan sebuah perasaan aman, damai, nyaman bagi si pemazmur. Untuk dia bisa melanjutkan perjalanan ziarahnya. Untuk dia punya satu keyakinan bahwa dia bisa menyelesaikan perjalanan ziarahnya sampai ke gunung Tuhan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya membaca Mazmur ini, saya secara pribadi diingatkan bahwa hidup kita adalah seperti sebuah perjalanan ziarah. Seperti perjalanan yang dilakukan oleh si pemazmur di dalam Mazmur 121 ini. Setiap kita sedang berjalan menuju ke gunung Tuhan. Hidup kita sebagai manusia di dunia ini adalah sementara. Dunia bukanlah tempat kita. Dunia bukan tujuan akhir kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, fakta ini sebetulnya nampak
Kalau kita melihat bahwa dunia bukanlah tempat kita, kalau kita melihat begitu banyak penderitaan yang manusia alami di dalam dunia ini, itu sebenarnya menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah penegasan bahwa bukan di dunia inilah tempat kita bertempat tinggal nantinya. Jikalau memang bumi atau dunia ini adalah tempat tujuan akhir kita, pastilah penderitaan dan kesulitan itu tidak akan pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi justru ketika banyak penderitaan, banyak permasalahan yang manusia hadapi saat ini, semakin kita terus diingatkan untuk kita rindu, terus berjalan menuju kepada gunung Tuhan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, jadi saat ini ketika kita masih diperkenan Tuhan untuk mengalami penderitaan, kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih ingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat kita. Sebagai orang percaya, arah dan tujuan hidup kita sudah jelas bahwa kita sekarang sedang menuju kepada gunung Tuhan tersebut. Dan inilah fakta atau kebenaran kedua dari Mazmur ini yang saya dapat ketika saya membaca Mazmur ini. Bahwa untuk menuju kota Tuhan pun, ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Perjalanan untuk menuju ke kota Tuhan, sebuah perjalanan yang saya katakan cukup baik. Karena kita sudah menetapkan hati kita, untuk saya mengarahkan hati kita, untuk saya mau mengarah kepada Tuhan itu. Untuk saya mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetapi faktanya ketika kita berjalan menuju kepada Tuhan itu, untuk kita mau hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, faktanya tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita semua, bukan yang tinggal di Jakarta ini saja, tetapi di seluruh dunia kita mengalami akan hal ini. Bahwa untuk menjalani kehidupan ini yang tadinya sudah cukup sulit, sekarang semakin dipersulit dengan adanya wabah yang melanda saat ini. Wabah ini membuat kita begitu terbatas di dalam ruang gerak kita. Bahkan bagi setiap kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita dibatasi saat ini. Kita tidak bisa berjumpa secara langsung, secara fisik saat ini. Dan bahkan kita tidak bisa bersekutu dengan rekan-rekan seperjalanan kita di dunia ini menuju ke gunung Tuhan itu. Kita begitu dibatasi saat ini. Sehingga perjalanan untuk menuju ke kota Tuhan itu saat ini menjadi cukup sulit. Karena kita harus berjalan sendirian. Tidak ada rekan-rekan seperjalanan yang pada masa yang lalu kita bisa berjalan bersama. Kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Kita masih bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetapi di dalam kondisi saat ini, kita harus berjalan sendiri. Tidak ada rekan-rekan di sekitar kita. Belum cukup sampai di situ saja keterbatasan secara fisik. Wabah ini juga berdampak pada perekonomian kita saat ini. Muncul ketakutan akan terjadi resesi. Akan terjadi kerusuhan akibat resesi ini. Dan bahkan kalaupun wabah virus corona ini berakhir, sampai akhir tahun mungkin resesi ini juga tidak akan berakhir. Banyak sekali ketakutan, banyak hal yang membuat kita, inilah penderitaan yang sedang saya alami. Walaupun saya sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi ternyata perjalanan ini tidaklah mudah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan mengikut Tuhan tidaklah mudah memang. Sama seperti pemazmur di dalam konteks Mazmur 121 ini. Mazmur 121 ini menunjukkan gambaran bagaimana pemazmur memiliki kerinduan untuk melakukan ziarah menuju gunung Tuhan. Dan di dalam perjalanan itu pasti banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tetapi pemazmur tahu kepada siapa dia harus mempercayakan perjalanan hidupnya atau perjalanan ziarahnya itu, yaitu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjaga perjalanannya. Tuhan pencipta alam semesta inilah yang akan memimpin perjalanan si pemazmur sampai ke gunung Tuhan itu. Dan saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, kita pun bisa mempercayakan perjalanan hidup kita dalam penjagaan Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang punya kedaulatan penuh atas langit dan bumi. Sehingga jika demikian, sudah tidak ada lagi yang perlu kita takutkan dan khawatirkan dalam hidup kita. Apapun kondisinya, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan akan terus mengiringi setiap langkah kehidupan kita menuju ke gunung Tuhan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kutipan yang saya dapat dari sebuah buku agenda yang berbunyi demikian. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is gift.
Dan kalau saya boleh ganti kalimat ini menjadi demikian. Yesterday is history, tomorrow is hope, today is grace. Biarlah kalimat ini boleh terus mengingatkan kita, untuk kita terus mengingat-ingat bagaimana Tuhan menjaga dan menuntun setiap langkah di dalam kehidupan kita di masa yang lampau itu. Ada sejarah bagaimana Tuhan, ada catatan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan, bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita. Maka saya yakin kita bisa punya sebuah pengharapan di hari ke depan dan punya satu keyakinan bahwa hari esok pasti akan lebih baik, atau setidaknya hari esok tidak akan lebih buruk dari hari ini. Dan hari ini kita bisa menjalani hari dengan penuh ucapan syukur karena kita tahu hari yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini pun itu adalah anugerah. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini yang penuh dengan penderitaan, tantangan, kesulitan hidup. Kita masih penuh dengan ucapan syukur di lidah bibir kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, jangan pernah menyerah menjalani kehidupan ini. Tuhan tidak pernah janji bahwa perjalanan ini mudah. Namun Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menolong di saat tersulit di dalam hidup kita. Bahkan pada saat kita tidak meminta sekalipun. Bahkan saat kita mungkin melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap terus menjaga kita. Penjaga kita tidak pernah terlelap, penjaga kita tidak pernah tertidur. Tuhan adalah penjaga kita yang tidak pernah tertidur dan lalai untuk menjaga kehidupan kita. Sebelum saya berdoa untuk menutup renungan saya pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk kita mendengarkan sebuah pujian berikut ini. Jangan pernah menyerah. Bagi para ibu yang bisa menyanyikan lagu ini, bisa bersama-sama untuk bisa menaikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mengajak para ibu untuk kita boleh meletakkan tangan kanan kita di bagian dada kita. Dan saya akan berdoa untuk setiap kita. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Di dalam masa-masa ini. Tapi kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu menolong di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah janji untuk memberikan kami langit yang selalu biru, langit yang selalu cerah. Dan Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan kami jalan yang selalu rata. Jalan-jalan kehidupan kami pastilah akan juga dipenuhi dengan banyak kesulitan, penderitaan, dan tantangan. Tapi kami bersyukur kalau kami punya Allah yang terus menjaga kehidupan kami. Bahkan di saat kami tertidur, Tuhan terus menjaga kehidupan kami. Biarlah ini boleh menjadi satu kekuatan bagi setiap kami, untuk kami tidak pernah menyerah di dalam kehidupan kami ini. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, tapi kami punya Tuhan yang akan terus menjaga, menolong, dan menghantar kami semua sampai ke gunung Tuhan itu. Sampai kami bertemu dengan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, sertai kami, terus ingatkan kami bahwa kami punya Allah
Allah yang terus menjaga kehidupan kami, Allah yang terus menolong memimpin perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan setiap kami Tuhan, segala kekhawatiran kami, pergumulan hidup kami sungguh-sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.